Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Maskul Latif dari SMP Unggulan Al-Anwari CGP Angkatan 10. Di sini saya akan melaksanakan praktek supervisi akademik meliputi pelaksanaan dan pasca observasi. Karena itu di sini saya ditemani rekan sejawat saya bersama Ustadz Yuda Pratama SPD MPD. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah dengan kesehatan. Alhamdulillah sudah yang selalu setia menemani saya, yang selalu mendukung program kegiatan calon guru penggerak ini. Ustaz Yuda, kalau boleh tahu, Ustaz Yuda mengajar di kelas berapa sih? Saya ketepatan mengajar di kelas 9. Kelas 9. Mata pelajaran? Mata pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab. Baik Ustaz Yuda. Untuk pembelajaran bahasa Arab, Ustaz Yuda di kelas 9 apa Ustaz? Saya mengajar di kelas 9 itu 9A sampai 9 Do. Ada 4 rombel saja. Ada 4 rombel. Terima kasih Ustaz. Terus terkait pelaksanaan Ustaz untuk kegiatan observasi, mohon disampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran Ustaz. Materi pembelajaran bahasa Arab ini apa Ustaz? Untuk materi pembelajaran bahasa Arab saya ini di bab pertama itu tentang adadun wa mahdud. Jadi tentang bilangan dan juga yang dibilang. Tuh. Kemudian di dalam pembelajarannya yang sudah saya pastikan sudah ada rencana pelaksanaan pembelajaran mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua. Saya menggunakan metode kooperatif. Jadi nantinya saya akan buat kelompok kecil-kecil di dalam kelas. Setelah itu akan presentasikan dari perwakilan kelompok itu tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk tujuannya sendiri kan, tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran pasti untuk menjadikan anak-anak itu paham tentang materi yang sudah dipelajari, yang sudah saya ajarkan, dan juga nanti bisa mempraktikkan dan juga bisa mempresentasikan, bisa mengajari kepada teman-temannya juga. Terima kasih Ustaz. Baik, tujuannya siswa mampu memahami saja, memahami dan juga mempraktekkan, bahkan bisa untuk diskusi berbagi dengan teman yang lain. Terus lebih fokusnya Ustaz untuk area pengembangannya dari materi yang Panjenengan sampaikan tadi terkait adat maksud, kira-kira fokus pengembangannya kemana Ustaz? Ke pengetahuan aja atau keterampilan atau kemana Ustaz? Ya, untuk pengetahuan itu pasti dalam penilaian afektifnya, dan juga selain dari itu juga kita di pembelajaran di kognitif supaya anak-anak itu bisa terampil di dalam, jadi di dalam bahasa Arab itu ada 4 skill, ada 4 maharot, yaitu yang pertama maharatul kalam, bisa bermuhadasah, bisa percakapan, bisa maharatul qiraah, jadi pembicaraannya, logat bahasanya bisa seperti orang Arab asli, dan juga maharatul kitabah, penulisannya benar, diimla, praktik penulisannya, dan juga di maharatul istimah. Ya, baik Ustaz. Jadi nanti di pengembangannya, karena dalam belajar bahasa itu ada 4 skill saja, 4 maharot tadi meliputi kalam, berbicara, terus qiraah, membaca, kitabah, menulis, dan istimah saja, istimah mendengarkan. Jadi imbang Ustaz antara kognitif ya pemahamannya anak, kemudian praktek juga Ustaz. Dan juga mungkin Ustaz juga memperhatikan afektifnya sebagai sikapnya mereka dalam mengikuti pembelajaran panjenengan. Baik Ustaz, sangat menarik sekali. Untuk berikutnya, kira-kira strategi dan metode yang Ustaz sudah rencanakan apa Ustaz? Strateginya Ustaz? Strateginya pasti nanti saya akan buka pelajarannya, kemudian buka judul pembelajaran atau tema pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu, dan juga saya kasih SPG tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah ana bi khair aidan. Tayyib, fi hadhihi al-qisah wa fi hadha as-sabah al-mubarak nahnu naltaqi marrah thaniyah li ta'allum bil-lughati al-arabiyyah. Al-an adars bil-lughati al-arabiyyah fi babil aw fi fanil adad wa ma'dud. Jadi kita akan belajar tentang adat dan juga mahdud. Nah, sudah
kita pelajari pada pertemuan kemarin. Apa artinya adad? Bilangan. Bilangan. Kalau adad itu bilangan, kalau mahdudun itu wazan maf'ulun. Kalau maf'ulunnya dikerjakan, kalau mahdudun berarti yang bilang. Jadi kita akan belajar adad, bilangan dan juga mahdud. Biasanya kalau ada al-babul adad wal mahdud, biasanya itu seringkali biasanya kita ucapkan di pertemuan setiap hari, di kejadian setiap hari. Seperti kamu contohnya, namun nashtari fil maqsad, kita membeli kantin, biasanya kita beli pulpen, berapa pulpen, 1 atau 2 pulpen. Maka dari itu kita akan belajar secara review. Jadi uzkur al-adadul mudzakkar. Coba sebutkan adad 1 sampai 10. 1, 2, 3. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sittatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Baik, bagus sekali. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang mahdud. Mahdudnya itu cuma 3 yang kita pelajari. Biasanya seringkali kita pelajari di silati, yaitu adalah mufrad, tasniyah, dan juga jamak. Sekarang kita pakai mahdud atau yang dibilang yaitu pulpen. 1 pulpen itu artinya adalah kolamun. Kemudian kalau tasniyahnya tambahan alif nun. Berarti kolamani. Kalau jamaknya aqlamin atau aqlam. Sekarang kita kasih adadnya. Kalau 1 pulpen berarti kita tambahi wahidun, berarti kolamun Wahidun. wahidun. Kemudian kalau 2 pulpen kolamani isnan. Bukan isnani tapi isnani. Karena ini kedudukannya menjadi mubtada khobar, dibaca rofa, makanya tanda rofanya tasnya itu pakai ani, bukan aini. Kalau aini itu adalah nasab saja. Kemudian kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang adad mahdud. Ini adalah bentuk mufradnya. Kadangnya tetap menggunakan harakat yang tetap hingga menambahkan wahidun. Jika tasniyah menambahkan hani karena menambahkan hani dan menambahkan isnani karena tandanya tasniyah adalah ani. Terus yang jamak salah satu abwabin. Mencari di kamus abwabin mengikuti wazan af'alun. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. marilah kita review untuk pembelajaran pada pagi hari ini tentang adad mahdud. Kalau yang mufrad tandanya itu adalah berharokat dhammah atau rafa, babun wahidun. Jadi tetap tinggal menambahi wahidun saja, 1 bentuk. Kemudian kalau yang tasniyah itu cuma menambahkan ani, babun jadi babani, itu pertambahannya ani saja. Juga isnani. Kalau untuk yang sama itu abwabin. Kenapa menjadi abwabin dari babun? Itu adalah mengukti wazan af'alun, makanya kita samakan saja. Juga sama seperti aqlamun, itu juga menggunakan wazan af'alun. Kemudian dibaca kasroh salah satu abwabin karena menjadi
menjadi apa? Idofa. Jadi mudhof ilaih punya jadi itu bisa salah satu, bisa arbaatun, bisa khamsatun. Ke atas itu menggunakan jamak taksir namanya. Sudah, mungkin hajar ini mau soal, ada pertanyaan? Tanya, gratis tanya. Tanya. Kelas, mungkin hajar ini jangan lupa nanti kamu mutolaah di asrama. Di asrama kamu mutolaah dipelajari lagi, diulang-ulang sampai kamu benar-benar paham. Mungkin hajar ini sudah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ustaz Nur Hidayat SPD selaku PP kami, Ustaz Yuda Pratama PD selaku rekan sejawat saya yang selalu mendukung program PGP. Kebetulan beliau juga salah satu model yang saya jadikan salah satu guru praktek mengajar yang sekaligus saya jadikan teman untuk saya wawancarai dan saya observasi mulai dari proses observasi sekarang ke tahap ketiga Ustaz. Ya. Gimana Ustaz, kita sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mungkin Ustaz masih melanjutkan tugas saya selaku calon guru penggerak. Itu ada PP saya yang mendampingi perjalanan kita sampai ke tahap terakhir ini mengenai observasi Ustaz. Pada hari Jumat yang lalu panjenengan sudah melaksanakan kegiatan dari observasi, proses observasi, dan sekarang tahapan terakhir untuk pasca Ustaz. Ada hal-hal yang perlu saya tanyakan lagi Ustaz untuk bahan evaluasi dan refleksi saya khususnya dan panjenengan juga. Ingin saya tanyakan terkait tujuan pembelajaran yang panjenengan laksanakan kemarin. Tujuan pembelajaran saya itu ketepatan pas atau ketika ada waktu. Yaitu tujuannya adalah untuk bisa membedakan yang pertama ada waktu itu, dan juga yang kedua memahami bagaimana sunat ada bilangan dan juga yang dibilang. Itu bahasa Arab ya? Ya, bahasa Arab. Kelas 9 do. Baik Ustaz, jadi tujuan pembelajaran panjenengan peserta didik mampu melakukan, memahami dan membedakan ada maksud. Selanjutnya Ustaz, untuk area pengembangan sendiri Ustaz, pengembangan yang panjenengan harapkan yang ingin dicapai apa Ustaz? Yang pasti supaya anak-anak itu bisa mempraktikkan dalam keseharian bilangan angka dalam bahasa Arab mulai 1 sampai 100, dan juga yang dibilang seperti banyak anak-anak itu beli-beli itu menggunakan bahasa Arab. Kemarin saya sempat tertarik ketika panjenengan ngajar, kayaknya ada perbedaan ya, hitungan antara benda laki-laki dan perempuan. Mungkin ada contohnya biar tambah yakin gimana Ustaz? Jadi untuk adat maksud atau bilangan dalam bahasa Arab ini sedikit unik. Ya. Kalau yang dinamakan laki-laki atau mudzakkar itu diawali dengan ada marbutatnya, seperti wahidatun, isnatani. Kemudian yang kedua salasun, arba'atun. Ini tidak ada tanda perempuan. Balikannya saja. Balikan. Tapi kalau anas itu wahidun, kemudian isnani, salah satu arba'atun. Iya. Iya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, otomatis panjenengan untuk mencapai tujuan target pembelajaran, panjenengan sudah menyiapkan metode strategi yang jitu Ustaz, supaya anak itu lebih paham dan bisa mempraktekkan. Mulai kemarin saya kayaknya ada variasi-variasi strategi. Apa mau untuk model pembelajarannya kita menggunakan 3. Yang pertama yang pasti kemudian stadium discipline, jadi difokuskan pada murid-murid, dan yang ketiga adalah discussion kemudian presentasi. Jadi strateginya mulai dari diskusi, kemudian anak-anak itu stadium discipline, kemudian yang ketiga adalah diskusi
Jadi memang kalau ke anak-anak kan ya. Kemarin saya lihat orang aktif anak. Terima kasih satu itu 3 yang saya tanyakan terkait pasca observasi. Ini sekedar catatan saya selalu supervisor, observer melihat perjalanan pengajaran panjenengan sudah bagus, luar biasa. Ada catatan-catatan yang saya sampaikan ke panjenengan, mungkin jadikan bahan renungan dan masukan misalnya. Walaupun panjenengan sudah luar biasa, saya tadi ada sedikit yang perlu saya sampaikan ke panjenengan terkait inovasi-inovasi. Panjenengan sudah ada speaking sentral pada murid, sudah ada diskusi dan presentasi, tapi masih ada beberapa anak yang kurang antusias. Itu memang karena faktor tidak suka berbicara, apa tidak tertarik dengan penjelasan temannya waktu presentasi atau faktor lain. Menurut saya panjenengan ketika melibatkan anak bisa mereka dilibatkan semua, jangan yang pintar-pintar saja, berikan semua. Walaupun dia tidak bisa menjelaskan, berilah sebagian MC lah, bagian kopla-kopla, dan mereka aktif lah. Saya lihat tadi ada 2 anak ya, malah kayak gimana cemberut, kayak ngelamun. Apa memperhatikan saat itu sudah tertarik, gimana itu? Mungkin itu saat jadi saat saya kalau bisa tidak semuanya dilibatkan. Kan itu pasti kurang antusias, mungkin dia punya bagian yang lain, tidak bisa presentasi, mungkin dia bisa ke bagian pemandunya, atau bagian pembimbingan. Itu saat ya masukan dari saya. Sudah luar biasa panjenengan. Kalau di persentase 85% anak-anak aktif. Mungkin yang 15 mereka yang kurang begitu semangat ataupun mungkin kurang begitu minat dengan kesana. Tugas kita saat bagaimana mereka juga lebih semangat aktif mengikuti pembelajaran. Saya kira itu sudah untuk kegiatan pasca observasi yang kita lakukan pada ini. Harapan kami, khususnya saya, ya kita selalu berinovasi dalam melakukan pembelajaran. Dan saya juga tidak sepi-sepi, mohon masukan kita juga, dan khususnya kepada Hidayat, selaku BP saya selalu mengawal, membimbing saya untuk menjadi CGP yang asli. Saya kira itu sudah dibantu turun, satu dan sambung.